Soal yang pertama. Hasil dari 16,66% dari 240 adalah, di sini saya sajikan persentase yang sering keluar di soal UTBK. 16,66%, 33,33%, 66,67%, 83,33%. Serbuat di sini menjadi pecahan 1/6, 1/3, 2/3, 5/6. Jadi untuk menyelesaikan soal yang di atas, kita akan menggunakan pecahan 1/6. Hasilnya sama dengan 1/6 dikali dengan 240. 240 bagi 6 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 2. Hasil dari 33,33% dari 150. Ingat tabel sebelumnya, diperolehlah hasilnya. 33,33% itu sama juga dengan 1/3. 1/3 dikali dengan 150. Hasilnya sama dengan 150/3 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk soal nomor 3. Hasil dari 66,67% dari 150. Ingat kembali tabelnya. 2/3 dikali dengan 150. Jadi jawabannya sama dengan 150 bagi 3, 50. 50 kali 2 sama dengan 100. Jawabannya C. Soal keempat. Hasil dari 83,33% dari 180. Ingat kembali tabelnya. 83,33% sama juga dengan pecahan 5/6. Jadi hasilnya sama dengan 5/6 dikali 180. 180 dibagi 6 sama dengan 30. 30 dikali dengan 5 sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal kelima. Jika X sama dengan 0,625 dibagi dengan 0,875 dan Y sama dengan 6/7. Jadi hubungan X dan Y seperti apa? Kita selesaikan. Yang pertama, X-nya ini bisa kita ubah menjadi 625 dibagi 875. Sama-sama dikali 1000. Ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 125. Hasilnya sama dengan 5. Yang di bawah dibagi dengan 125 hasilnya 7. Dengan demikian, kita bisa bandingkan antara X dan Y. X-nya lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6. Nilai dari X sama dengan 0,320 dibagi dengan 0,512. Dan Y sama dengan 6/7. Kita cari hubungan X dan Y. Sama seperti soal sebelumnya, diperolehlah X-nya sama dengan sama-sama dikali 1000, 320 dibagi 512. Yang ini bisa kita sama-sama bagi 64. Hasilnya sama dengan 5/8. Jika kamu kesulitan dengan membagi langsung besar, boleh kamu bagi 2 sampai diperoleh yang paling sederhana. 5/8 dengan 6/7, mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Kita kalikan 7 dengan 5, 35, 8 dengan 6, 48. Jadi, 35 lebih kecil dari 48. Kesimpulannya, X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Nilai dari 1/50 dikali 51 ditambah 1/51 dikali 52 ditambah dengan 1/52 kali 53 tambah 1/53. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup melihat angka yang paling depan saja, ya. Tapi perhatikan pola soalnya. Ini harus berurutan. Diperolehlah hasilnya, ambil yang paling depan 1/50. Jawabannya sama dengan 1/50. A. Nomor 8. Perhatikan pola soalnya. 1 dibagi dengan 2 kali 3 dan seterusnya. Ini juga ada polanya. Kita cukup mengambil yang depannya saja. Berarti hasilnya sama dengan 1/2. Coba kita bandingkan dengan jawaban kalkulator. Yang pertama, 1 dibagi dengan 6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah 1/30 tambah 1/6. Coba kita enter, jawabannya 0,5. 0,5 sama dengan setengah.
Nomor 9. Oke, polanya sama, berarti diperoleh jawabannya cukup kita mengambil yang paling depannya saja. 1/11, jawabannya adalah A. Next, nomor 10. Diketahui X sama dengan 1 dibagi 93 dikurang 1/99. Dan Y sama dengan 1/95 dikurang 1/97. Kita cari hubungan X dan Y. Baik, kita akan selesaikan. Ini soalnya. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan trik. 9399 selisihnya 6, 9 kurang 3 6. 95 dengan 97 selisihnya 2. Dari sini bisa kita simpulkan 6 lebih besar dari 2, X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Tipe soal sama, 1/86 dikurang dengan 1/88, Y sama dengan 1/85 dikurang 1/89. Oke, selisihnya 2, selisih di sini 4. Jadi bisa kita simpulkan 2 lebih kecil dari 4 atau X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 12. Diketahui X-nya dan diketahui juga Y. Sama seperti soal sebelumnya, kita cari hubungan X dan Y. Pertama, 1/B ada pembilang dan ada penyebut. Jika penyebutnya semakin kecil, nilai pecahan semakin besar. Itu harus diingat. Contoh nih, setengah, 1/4. Setengah penyebutnya 2, 1/4 penyebutnya 4. Semakin kecil nilai dari penyebut, maka nilai pecahannya semakin besar. Setengah itu lebih besar dari 1/4. Kita akan selesaikan bandingkan dengan menggunakan kalkulator. Ini jika menggunakan kalkulator diperolehlah jawabannya bahwa X-nya lebih kecil. Yang ini 26, yang di sini 27. Jadi X-nya lebih kecil. Coba kita gunakan dengan konsep seperti yang tadi. Kita kembali ke soal. Ini soalnya. Selisihnya sama-sama 2. Oke, karena selisih sama-sama 2, bagaimana kita menentukan siapa yang paling besar? Perhatikan penyebut yang paling kecil. Penyebut yang terkecil di sini adalah 84. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Y lebih besar daripada X. Karena Y lebih besar, maka kesimpulannya X-nya lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 13. Diketahui X, diketahui juga Y. Kita lihat hubungan X dan Y. Penyebut semakin kecil, nilai pecahan semakin besar. Sama seperti soal sebelumnya. Jika menggunakan kalkulator, diperoleh jawaban seperti ini. Berarti ini 26, di sini 25, X lebih besar. Kita akan cek apakah X lebih besar. Selisihnya sama-sama 2. Selisihnya sama-sama 2. Penyebut yang terkecil yaitu 86. Karena ini penyebut terkecil, maka nilai X lah yang lebih besar. Ya, bisa kita simpulkan X-nya lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Kalau kita bandingkan dengan yang jawaban kalkulator, benar, X lebih besar dari Y. Nomor 14. Jika diketahui X dan Y, kita akan mencari hubungan X dan Y. Di sini menghasilkan negatif 1/B. Penyebutnya semakin besar, nilai pecahan semakin besar. Ini jawaban kalkulator. 26, di sini 27. Jika negatif, maka 0,0026 lah yang paling besar. Perhatikan ke soal. 88 dengan 86 selisihnya 6 dikurang 8 negatif 2. Yang ini juga negatif 2. Pecahan manakah yang paling besar? Sesuai dengan yang kita buat di sini, negatif 1/B, penyebut semakin besar, nilai pecahan semakin besar. Penyebut terbesar di sini adalah 88. Jadi, kesimpulannya X-nya lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Nilai dari 26/99 ditambah dengan 29/61 ditambah dengan 14/76 ditambah dengan 23/87 adalah, kita akan selesaikan menggunakan pendekatan. 25/99 ini bisa kita buat
mendekati 25/100. Yang ini kurangkan 1, yang ini tambahkan 1. 29 dengan 61, yang 29 kita tambahkan 1 menjadi 30, dibagi dengan 60. 14 menjadi 15, yang di bawah kurangkan 1 menjadi 75. Jadi ini pendekatan-pendekatannya. 23 kita ubah menjadi 22, 87 kita tambahkan 1 menjadi 88. Diperolehlah hasilnya, disederhanakan menjadi 1/4, 1/2, 1/5, 1/4. Kita samakan penyebutnya, KPK-nya 20. Diperolehlah 5 tambah 10 tambah 4 tambah 5/20. 24/20. Atau sama juga dengan 1,2. 1,2 adalah nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi kita cek, jawabannya yang paling mendekati adalah 1,186. Itu yang dekat dengan 1,2. Nomor selanjutnya. Nilai dari 123 tambah 234 tambah 3 kali 4 kali 5 tambah titik-titik tambah 8 kali 9 kali 10 sama dengan berapa? Ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan trik juga. Cukup perhatikan yang di ujung saja, 8 kali 9 dikali 10 kali 11. Jadi berurutan ya, dibagi dengan banyak angkanya, bagi 4. 8 dengan 4 bisa kita coret, diperoleh hasilnya 2 kali 9 dikali 10, 180 kali 11. Dikalikan, diperolehlah hasilnya 1980. Jawabannya adalah yang E. Sama seperti soal sebelumnya, cuma di sini ada 3, 3, 3, 3, 3. Kita keluarkan dulu angka 3-nya. Ya. 3 dikali 1, 2, 3. Tambah 2, 3, 4. Jadi masing-masing 3-nya keluar, diperolehlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, seperti soal sebelumnya, hasilnya sama dengan 3 dikali, cek yang terakhir, 5 dikali 6 dikali 7 dikali dengan 8 dibagi banyak angkanya per 4. 8 dibagi 4 2 kali 5 10 10 dikali dengan 42 420 3 dikali 420 sama dengan 1260. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang ini juga boleh kita buktikan menggunakan kalkulator ya, biar lebih jelas. Kita ambil yang dari sini aja. 3 dikali 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1 dikali 2 dikali 3 ditambah 2 kali 3 dikali 4 tambah 3 dikali 4 dikali 5 tambah 4 kali 5 kali 6 tambah 5 kali 6 kali 7. Hasilnya sama dengan 420. Masih ada 3 di luar, berarti dikali dengan 3. Kali 3 sama dengan 1260. Jadi jawabannya sama. Nomor 18. Nilai dari 1 tambah 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya, tambah yang terakhir, 1 tambah 2 sampai 8. Hasilnya, kita selesaikan. Ini bisa kita tuliskan menjadi 1 dikali 8, karena satunya ada 8. 2-nya ada 7, 2 kali 7. 3-nya ada 6, 3 kali 6. 4-nya ada 5, 5-nya ada 4, 6-nya ada 3, 7-nya ada 2, 8-nya hanya 1. Kita kalikan, 1 dikali 8 sama dengan 8, 2 kali 7 14, 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Yang ke belakang ini angkanya sama, 20, 18, 14, 8. Jadi cukup kita kali 2. 8, 14, 22, tambah 18, 40, tambah 20 menjadi 60. 60 dikali dengan 2. Hasilnya sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 19. Nilai dari 0,0718 dikuadratkan. Perhatikan. 0,0718 dikuadratkan, bilangan 4 angka di belakang koma yang ini, jika dikuadratkan, maka menjadi 8 angka di belakang koma. Jadi cukup kita cek saja jawabannya yang 8 di belakang koma, yaitu yang D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah D.
Nomor 20. Nilai dari 0,023 dikuadratkan. Sama seperti soal sebelumnya, ini 3 di belakang koma. Jika dikuadratkan menjadi 6 di belakang koma. Cek 6 di belakang koma, yaitu yang A dan yang B. Selanjutnya, angka paling akhir yaitu angka 3. Jika dikuadratkan, maka angka terakhirnya menjadi 9. Jelas jawabannya adalah yang A. Nomor 21. Hasil dari 9.999% dari 0,258725872587. Ini adalah angka yang berulang, ada 4 digit berulang. Baik, kita akan selesaikan. 9.999% dikali dengan angka ini, diperolehlah hasilnya 9.999 per 100. Dikali dengan 2587 dibagi 9.999. Jadi, digit yang berulang ini adalah pembagian ribuan 9.999. Boleh kita uji ya menggunakan kalkulator. Jadi kalau ada angka-angka yang berulang seperti ini 2587. Coba kita ketik 2587 dibagi dengan 9999, 4 digit. Jadi hasilnya akan berulang seperti ini, 2587, 2587, 2587. Itu 4 digit ya. Kita akan coba 3 digit. Contohnya 123 dibagi 999. Sama, dia akan ada yang berulang. Yang berulang adalah yang pembilang tadi. Pembilangnya 123 dibagi 999. Itu akan berulang 123, 123, 123 dan seterusnya. Coba kita buat 5 digit. 1 2 3 4 5 dibagi dengan 5 digit juga 9-nya. 99.999. Apa yang terjadi tetap juga akan berulang 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi ingat ya, pembagian istimewa dari 999. Bersisalah 2587 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 25,87. Jawabannya yang E. Nomor 22. Sama dengan cara yang tadi. Ini angka yang berulangnya 526. Jadi hasilnya 999 bagi 100 dikali angka yang berulang 526 bagi 999. Coret 999. Hasilnya 526 per 100 sama dengan 5,26. Hasilnya adalah C. Nomor selanjutnya. Jika nilai X sama dengan akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah akar, Y sama dengan akar 30 kurang akar 30 kurang akar 30, maka bagaimana hubungan X dan Y? Baik, kita akan selesaikan. Mulai dari X. Kita kuadratkan X-nya, maka diperolehlah X kuadrat sama dengan 20. Ini setelah dikuadratkan akarnya hilang. Yang di dalam berbentuk X juga, maka kita buat tambah X. Yang ini bisa kita buat menjadi persamaan kuadrat. X kuadrat kurang X tambah 20 difaktorkan menjadi X kurang 5 dikali X tambah 4. Kita ambil X yang positif, X-nya sama dengan 5. Lanjut ke Y. Kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan 30 dikurang dengan Y. Kita buat menjadi persamaan kuadrat, Y kuadrat pindah ruas menjadi tambah Y kurang 30. Kita faktorkan Y kurang 5 dikali Y tambah 6. Y-nya sama dengan 5. Jadi hubungan X dan Y, nampak dari sini X sama dengan Y. Jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Jika nilai X sama dengan 56,34 kuadrat dikurang dengan 43,66 kuadrat dan Y sama dengan 35 kuadrat. Bagaimana hubungannya? Untuk menyelesaikannya ini, kita akan gunakan konsep A kuadrat kurang B kuadrat, yaitu A tambah B dikali A kurang B. Kita tambahkan ini sebagai A dan ini sebagai B. Setelah dijumlahkan, diperolehlah hasilnya 100. Selanjutnya yang dikurangkan, hasilnya 12,68. Setelah dikali 100, hasilnya 1268. Y sama dengan 35 kuadrat. Yang ini cukup kita kuadratkan dengan cara biasa 35 kali 35. Hasilnya sama dengan 1225. Kita lihat hubungan X dan Y. Diperolehlah hubungannya
X lebih besar, yang ini lebih besar dari 1225. X lebih besar dari Y, jawabannya yang A. Nomor 25. Jika nilai X sama dengan setengah dikali akar 2, akar 2, akar 2, dan Y sama dengan, seperti yang tertera di soal, kita cari lagi hubungan X dan Y. Yang pertama, mulai dari X. X sama dengan setengah dikali dengan 2. Jadi yang ini kalau ada 2 akar 2 perkalian, langsung ambil angka yang ada di dalam akarnya, yaitu 2. X sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Diperoleh X-nya 1. Kita cari Y. Kita gunakan konsep yang sebelumnya, A kuadrat dikurang B kuadrat. Tapi kita lakukan pendekatan. Ya. Yang ini kita buat menjadi 47,6, kita buat menjadi 48. 52,27 kita buat menjadi 52. 48 tambah 52 dikali dengan 48 kurang 52. 100 dikali dengan negatif 4, ya, dibagi 908. Kita lakukan pendekatan karena kalau ini dijumlahkan nggak nyampe 100. Ini sama dengan negatif 400 dibagi negatif 908. 400 dibagi 900 kira-kira 0,4 sekian, ya, 0,4 sekian. Kalau 400 bagi 800 setengah. Kalau bagi 900 berarti di bawah setengah, di bawah 0,5. 0,4 sekian. Jadi jelas hubungan X dan Y bahwa X-nya lebih besar, 1 lebih besar dari 0,4. Jawabannya adalah yang A. Nomor 26. Jika nilai X sama dengan akar 0,666, Y sama dengan 0,66 kuadrat, Z sama dengan 0,66. Bagaimana hubungan X, Y, Z-nya? Kita mulai dari yang X. X-nya 0,66. Yang paling dekat dengan 0,66 dalam akar yaitu 0,8. 0,8 dikali 0,8, 0,64. Jadi akar 0,64 yaitu 0,8. Jawabannya 0,8 sekian. Selanjutnya, Y sama dengan 0,6666 dikuadratkan. Kita ambil pendekatan biar lebih mudah menguadratkannya. Kita ambil 0,7. 0,7 dikuadratkan yaitu 0,49. 0,49 ya kalau 0,7. Jadi bisa kita pastikan bahwa 0,66 ini jawabannya adalah 0,4 sekian. Yang terakhir Z-nya sama dengan 0,66. Dari sini bisa kita ambil hubungan mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil 0,4 kita letak paling depan. 0,4 lebih kecil dari 0,6. 0,6 lebih kecil dari 0,8. Jadi Y lebih kecil dari Z, lebih kecil dari X. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Nomor 27. Diketahui M dan N bilangan positif. Jika X sama dengan akar M tambah akar N dan Y sama dengan akar M tambah N, maka bagaimana hubungan X dan Y? Jadi kita bisa mengambil M dan N dengan sembarang. Kita ambil yang positif, M-nya 4. N-nya 9. Tinggal kita masukkan, diperolehlah X-nya sama dengan akar 4 ditambah akar 9. Sama dengan 2 tambah 3. Sama dengan 5. 5 itu sama juga dengan akar 25. Y sama dengan akar 4 tambah 9. Akar 13. Jadi sudah nampak hubungan X dan Y. Bahwa X-nya lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 28. Jika X sama dengan akar 232, Y sama dengan 3 akar 26. Bagaimana hubungan X dan Y? Baik, kita akan selesaikan. Yang ini sudah jelas, kita cari yang Y-nya saja. Y sama dengan, kita masukkan 3-nya ke dalam akar menjadi akar 9, dikali 26. Hasilnya sama dengan 234. Bandingkan 232 dengan 234. Diperolehlah hubungan bahwa X-nya lebih kecil dari Y. Jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 29. Jika X sama dengan 4 akar 22 dan Y 2 akar 88. Bagaimana hubungan X dan Y? Kita masukkan semua ke dalam akar. Diperolehlah 16 kali 22 dalam akar. X-nya sama dengan 352. Y-nya juga demikian. Kita masukkan ke dalam akar. 2 di dalam akar menjadi 4 dikali 88. Y-nya sama dengan akar 352. Hasilnya diperoleh
X sama dengan Y karena sama-sama 352. Jawabannya adalah yang C. Nomor 30. Jika X tambah Y sama dengan 280, X per Y 2/5, maka Y kurang X sama dengan, kita akan selesaikan dengan menggunakan trik juga, Y kurang X. Diperolehlah hasilnya sama dengan 5 kurang 2. Jadi perbandingannya ini kita kurangkan 5 kurang 2. Karena yang ditanya Y kurang X dibagi dengan yang diketahui di sini adalah jumlah. Maka perbandingannya kita jumlahkan untuk yang di bawah. 5 tambah 2 dikali 280. Jadi jawabannya sama dengan 3/7 dikali 280. 280 dengan 7 jadi 40. 3 kali 40 sama dengan 120. Jawabannya adalah yang D. Kita masuk nomor 31. Sekarang yang diketahui X kurang Y. Yang ditanya X tambah Y. Kebalikan yang tadi. X tambah Y, perbandingannya kita jumlahkan dulu. Jumlahkan perbandingannya yang di atas. Berarti 2 tambah 3. Dan diketahui di sini adalah selisih. Maka diperolehlah yang di bawah ini selisih dari perbandingan. 3 kurang 2 dikali dengan yang diketahui kurang di sini 550. Hasilnya sama dengan 5/1 kali 550, 2750. Jawabannya adalah yang E.